Al-khafiyatu yang samar, kesesuaian yang samar. Bainal muhib wal mahbub, antaranya orang yang mencintai dan yang dicintai. Itu rubah ini, karena kadang-kadang dua orang tata'agadu menjadi kokoh al-mahabbatu, kecintaan bainahuma, antara keduanya, la bisa bijamalin, bukan karena keindahan awhadin atau karena kepentingan, walakin bimujarradi tanasubil arwah, tapi karena hanya kesesuaian arwah-arwah. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fama ta'arafa min atalaf wa ma tanawakara min ikhtalaf. Fama, maka apa saja ta'aruf, maka arwah ta'arafa yang saling berkenalan min dari arwah, talafa maka jadi rukun, maka jadi ngumpul. Wama arwah tanakaro yang saling ingkar minari arwah ikhtilaf, maka jadi berbeda-beda. Saling ingkar maksudnya saling tidak sesuai. Jadi kadang-kadang itu orang itu mencintai seseorang bukan karena kebaikan orang itu, tapi karena kesesuaian antara orang itu dengan yang dicintai itu. Seperti kata itu senangannya kumpul dengan kata. Karena apa ya? Karena podo-podo kodoke. Ya, kesesuaian itu ada kesesuaian yang dohir. Orang Jawa lebih merasa tentram kalau kumpul orang Jawa. Orang Madura juga begitu itu. Ada kesesuaian dohir, kesesuaian watak, kesesuaian bahasa dan sebagainya. Ada kesesuaian batin. Nah ini tidak bisa dianalisa, ini kesesuaian batin ini enggak tampak. Ya, orang itu kadang-kadang itu senang dengan seseorang tapi enggak tahu sebabnya kenapa saya kok senang itu. Karena dia alim ya bukan, karena dia ganteng ya bukan, tapi saya kok cocok dengan orang ini. Kenapa? Ya memang kamu ada munasabah dengan dia. Dengan munasabah dengan dia tanpa bisa dianalisa secara zahir. Allah Akbar. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu runtang-runtung selalu bersama Nabi. Sampai wafat pun kuburannya bersama Nabi. Dalam satu hadis dikatakan bahwa orang itu akan dikubur di tempat atau di tanah yang dia dulu diciptakan dari tanah itu. Berarti kalau begitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala itu dulu diciptakan Allah dari tanah yang sama, tanah yang berdekatan gitu maksudnya. Maka ada kesesuaian yang secara zahir itu macam jauh gitu. Sayyidina Umar tuh awal-awalnya kan seperti nggak cocok sama Nabi itu kelihatannya itu. Tapi tiba-tiba sangat cocok. Ya, kenapa kok dulunya tidak cocok, dicocok? Nah, kalau istilah orang dakwah ya namanya hidayah. Tapi sebetulnya bukan hanya itu saja. Itu ada munasabah, tapi munasabah itu belum tampak. Gitu. Ada munasabah. Munasabah batinah antara beliau dengan Nabi. Maka dikatakan oleh Nabi, kalau ada Nabi lagi setelah aku, yang akan dipilih oleh Allah Umar. Jadi apa itu tinah jiladren, bahannya Umar ini ada munasabah dengan kenabian. Lagi repot dianalisa repot. Orang munasabah itu tuh masuknya dalam hati seseorang itu
nggak dikira-kira. Kadang-kadang orang tuh merasa cocok, senang dengan seseorang. Dia tidak ngerti apa munasabah saya dengan dia itu apa. Saya kok merasa cocok dengan orang ini. Ternyata itu ada itu. Tapi setelah dipikirkan lama baru ketemu. Oh, orang ini wajahnya itu mirip dengan ayah saya. Makanya saya itu kok terasa cocok. Oh, baru saya terasa sekarang. Kan aneh itu. Jadi hubungan kecocokan tadi itu sebabnya itu kadang-kadang muter-muter begitu. Ini yang dohir ini, yang bisa dianalisa. Belum yang tidak bisa dianalisa yang batin itu. Memang dulu bahannya itu sama. Yang digambarkan oleh Nabi bahwa arwah manusia itu al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa min atalaf fama ta'arafa min takhtalaf. Di pada zaman alam arwah itu kalau memang orang itu yang kecocokannya itu banyak ya, nanti di dunia itu ya terus pengikutnya banyak, baik orang baik maupun orang buruk. Kamu lihat tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh orang dunia itu loh, dia itu kelebihannya apa? Kayak nggak punya kelebihan apa-apa sebetulnya itu, tapi orang ya senang aja sama dia itu. Yaitu kesenangannya tadi bukan karena kebaikan dia, bukan karena kehebatan dia, tapi karena ada munasabah ruhaniyah antara sama-sama jahatnya atau sama-sama ndurwolonya. Ya. Kalau orang baik ya begitu sama-sama baiknya. Nah di sini ini bisa kamu jadikan ukuran. Ukuran apa? Kalau kamu itu kok merasa cocok dengan orang-orang baik itu ya, padahal cocoknya itu tidak ada kepentingan apa-apa. Nah, itu menunjukkan kamu itu asli baik. Maka orang kok mondok nggak betah, itu tandanya, tanda loh ini, saya tidak mengatakan tandanya itu enggak sesuai dengan orang ahli ilmu. Itu nanti putar kemana enggak kasan terus, biasanya begitu aja. Putar yang pindah lagi, makanya rohnya ini enggak cocok dengan orang ngaji itu enggak cocok. Ngaji yang di sini maksudnya mungkin juga cocok dengan yang lain, Allah alam. Waqad haqqaqna, dan kami telah mentahqiq dalika yang demikian itu fi kitab Adabus Suhbah, dalam kitab Adabus Suhbah, inda dzikri hubbillah, ketika menceritakan masalah hubbillah, fal yutlab minhu, hendaklah masalah ini dicari di sana. Li'annahu, karena masalah ini kecintaan sebab munasabah, awan juga min ajaib asbabil hubbi, termasuk keajaiban sebab-sebabnya timbul kecintaan. Faidan, bila keterangan yang kalau telah jelas tarjimu kembali aksamul hubbi, macam-macam kecintaan, ila khamsi asbab, kepada 5 sebab-sebab. Wa walima itu hubbul insan wujudan nafsi wa kamali wa baqai. Hubbul insan adalah kecintaan manusia, wujudan nafsi, wujudnya dirinya sendiri, wa kamalau, dan kesempurnaan dirinya sendiri, wa baqahu, dan tetapnya dirinya sendiri. Yang pertama, hub karena manusia itu cinta pada dirinya, cinta kepada wujudnya, kesempurnaannya, wujud kekekalannya, maka dia akan mencintai segala sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Ini sebab hub yang pertama. Jadi hub disebabkan karena cintanya orang pada dirinya. Kenapa kok dia itu dicintai? Karena dia ini cocok untuk dirinya, maksudnya menyempurnakan dirinya, mengekalkan dirinya
Seperti orang itu senang makan. Kenapa kok senang makan? Karena makan itu mengekalkan dirinya itu. Minum kenapa? Karena untuk mengekalkan dirinya. Supaya tetap hidup maksudnya gitu loh. Hob yang pertama adalah hob karena kecintaan pada diri sendiri. Terus yang kedua wahbu, dan cintanya manusia man ahsana ilaihi, orang yang berbuat baik kepadanya, fima yarji'u, di dalam perkara yarji'u yang kembali, ila dawami wujudi, kepada kekalnya wujudnya, wa yu'inu, dan menolongnya, ala baqai, atas kekalnya wujudnya, wa daf'il muhlikat, dan menolak perkara-perkara yang menghancurkan anhu, dari dirinya sendiri. Ini kecintaan yang kedua, cinta kepada orang yang berbuat baik. Kecintaan kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Ini yang kedua. Wa hubbu, yang ketiga ada cintanya manusia, mangkana husnan fi nafsi lan nas. Orang yang berbuat baik di dalam dirinya sendiri kepada manusia. Wa ilam yakun muhsinan ilaihi, walaupun tidak adanya dia itu muhsinan berbuat baik ilaihi, kepada orang yang cinta tersebut. Kadang-kadang orang itu cinta kepada orang yang berbuat baik, sama juga berbuat baik kepada dirinya atau berbuat pada orang lain. Kalau kamu mendengar berita di pojok jagat sana ada orang yang senantiasa berbuat baik sama orang, kamu akan senang walaupun dia tidak pernah berbuat baik sama kamu. Jadi orang yang berbuat baik itu akan dicintai walaupun tidak ada kaitan dengan orang yang cinta itu. Wa hubbuhu, dan kecintaan manusia dikulima kepada setiap perkara yang keempat. Jamilun fi dzati, adalah indah dalam zatnya. Sawaun kana min aswaril dhahirah wal batinah, sama juga daripada rupa-rupa yang zahir atau yang batin. Dicinta kepada keindahan. Keindahan itu dicintai, baik keindahan zahir maupun keindahan batin. Walaupun orang yang cinta itu tidak mengambil manfaat sedikit pun dari yang dicintai itu. Jadi kita mau melihat rumah yang indah, kita akan senang daripada melihat rumah yang jelek, walaupun sama-sama bukan rumahnya. Kita melihat mobil yang baik akan lebih senang daripada mobil yang jelek, walaupun sama-sama bukan mobilnya. Menunjukkan bahwa perkara yang indah itu dicintai walaupun tidak ada kaitan dengan orang. Wa hubbu, dan kecintaan dia liman bainahu wa bainu munasabah, kepada orang di antara dia dan yang dicintai itu ada munasabah khafiyah yang samar fil batini, dalam batin. Wali samaat, bila telah kumpul hadilah sebab-sebab yang 5 ini fi sahsin wahidin, dalam seseorang, tadha'afa, maka berlipat-lipatlah al hubbu, kecintaan, la mahalata, sama secara pasti. Kama laukana, sebagaimana laukana, bila ada lil insani, bagi manusia, waladun, seorang anak, jamilus surati, yang indah rupanya, hasanul khuluqi, yang baik budi pekertinya, kamilul ilmi, yang sempurna ilmunya, hasanul tadbir, yang baik pengaturannya, muhsinun, yang berbuat baik ilal khalqi, kepada makhluk, wa muhsinun, yang berbaik ilal walidi, kepada orang tuanya. Karena mahbuban, adalah anak itu mahbuban, dicintai, la mahalata, secara pasti, ghaital hubbi, sepuncak-puncaknya kecintaan. Wa takunu, dan adalah kuwatul hubbi, kekuatan kecintaan, ba'da istimai hadil hasal, setelah kumpulnya perkara-perkara ini, fi hasabi kuwati hadil hilal, adalah sesuai dengan kekuatan perkara-perkara ini fi nafsiyah, dalam dirinya sendiri. Baik, karena bila ada di sifat-sifat ini fi aqsa derajat kamal, dalam puncaknya derajat kesempurnaan, karena maka adalah al-hubbu, kecintaan, la mahalata, secara mesti, fi a'la derajat, dalam setinggi-tingginya derajat kecintaan. Kalau bayan, maka adalah kita menjelaskan alam sekarang, ana hadilah sebab kullaha, bahwa sebab-sebab ini semua la yutasawwaru, tidak digambarkan, kamaluha, sempurnanya, wa istima'u alan, dan kumpulnya,
illa fi haqqillah, kecuali dalam haknya Allah. Fala yastahiqu, maka tidak berhak lil al-mahabbata, kecintaan, bil haqiqati, dengan sebenarnya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebab kecintaan tadi itu perkara-perkara itu tadi. Dan perkara-perkara ini kalau kumpul tentu cintanya tambah kuat. Dan perkara-perkara ini kalau tingkatannya tambah tinggi, maka mahabbah akan tambah tinggi. Dan puncak kesempurnaan 5 asbab tadi itu dalam zat Allah. Banyak orang itu senang pada dirinya sendiri dan senang kepada perkara yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ini pertama. Siapa yang paling bermanfaat untuk diri kamu sebetulnya? Allah SWT. Makhluk sana, makhluk sini bermanfaat itu kan, kalau kamu tidak berpikir, kalau kamu berpikir sebetulnya yang bermanfaat kan hanya Allah. Maka yang paling bermanfaat untuk diri kamu itu adalah Allah. Maka semestinya yang paling kamu cintai juga hanya Allah. Puncaknya, kalaupun kamu mencintai selain Allah itu karena perintah Allah. Siapa yang paling berbuat ihsan kepada kamu? Allah. Bahkan tidak ada yang berbuat ihsan selain Allah. Siapa yang paling indah? Allah. Tidak ada yang lebih indah melebihi Allah. Maksudnya sebetulnya yang paling dicintai adalah Allah. Siapa yang paling munasabah antara kamu dengan dia? Yang paling munasabah siapa? Allah yang paling munasabah, nggak penciptamu loh. Yang menciptakan kamu nggak munasib itu gimana? Orang itu merasa sesuai dengan ayahnya, sesuai dengan mbahnya, sesuai dengan bangsanya, karena ada hubungan toh. Lah hubungan yang paling dekat kepada manusia itu siapa? Penciptanya. Hubungan pencipta kepada makhluknya itu lebih dekat daripada hubungan ayah dengan anaknya. Maka kamu itu paling munasab ya sebetulnya dengan Allah sebetulnya kalau kamu berpikir. Nah, kok orang kok bisa tidak cinta pada Allah bagaimana? Ya sangat jahilnya. Tertutup oleh kebodohan-kebodohannya. Ini teori lah, ini teori. Tapi enggak ya kenyataan ini. Ya menurut pangkat dewi. Ya sebadane wong didadekne seneng kopi, seneng teh, seneng banyu putih. Ya jal, apa kena dianalisa jangan dipikir. Ya aku seneng kopi, aku gak doyan kopi. Ini sih seneng rokok, ini sih seneng sing mambu tok langsung mutah. Ini aja pikiran. Padahal yang ndase ya tunggale aja nih. Jadi masalah ini banyak masalah. Fadlullah ya'tihi may yasha. Neng wong iki sampai teko tingkatan senengane malah sing elek-elek. Neng wong sing senengane manggon ning tempat sampah, lungguh ning tempat sampah. Hanya aneh tuh ya ini dipikir. Apa sampah ki apik? Ngerti ta jane? Sebabnya apa ya ngono kuwi ya, ngono kuwi lah. Mungkin dhek banyak ya termasuk sampah apa ya gak ngerti. Bicara penilaian zahir loh. Penilaian hakikate sing ngerti Gusti Allah. Iki bab mahabbah kaya dene bab kerasan gak kerasan ngono lho. Jeneng kerasan nek ya seneng karo sisine tempat gak kerasan semari uga. Sampai wong ngaji nek mbok dilokne betul-betul sing seneng nahwu, ane seneng sorop, ane sing seneng ane gak seneng blas wae ya seneng lungguh ngono ya ane. Gak tertarik blas karo ilmu, gak tertarik. Wis pengen lungguh.
Mangan ya ngono. Ene wong iki gak patek seneng mangan ya ning wong seneng mangan ya ning. Iki asli ngono iki. Nek dianalisa jane engko iso dianalisa macam-macam. Bab kesesuaian ngono. Dadi wong iki nek dikai kekuatan dening Allah urusan akal, engko ya kenikmatan iki bangsa mikir-mikir. Nek karo Allah iki dikai kekuatan ning weteng, kuwi senane terus mangan. Nek wong iki dikai kekuatan ning ilate kok suarane enak kok seneng ora nyanyi. Nek wong suarane elek ora gak gelem nyanyi. Ngrungokne suarane dhewe ku enak, seneng. Ini termasuk munasabah enggak? La haula wala quwwata illa billah. Bayanu anal mustahiqa lil mahabbati wallahu wahdahu. Penjelasan bahwasanya yang berhak untuk dicintai adalah hanya Allah. Wa anna man dan bahwasanya orang ahabba ghairallah yang dia mencintai selain Allah la min haitsu nisbati ila Allah, tidak dari segi hubungan selain Allah itu kepada Allah. Mencintai selain Allah bukan karena ada hubungan dengan Allah. Padahal kali jahli, yang demikian itu adalah karena kebodohan dia, wa qusurihi dan keterbatasan dia, fi ma'rifatillah di dalam mengenal Allah. Wa hubbu rasul, tak juga ada cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mahmudun adalah dipuji. Lianna ainu hubbillah, karena cinta kepada Rasul adalah kahanane cinta marang Allah. Wa kadzalika hubbul ulama, dan begitu juga cinta kepada orang-orang alim, wal atqiya, dan orang-orang takwa. Lianna mahbubal mahbub, karena yang dicintai oleh yang dicintai, mahbubun adalah juga dicintai. Wa rasulul mahbub, utusan yang dicintai, mahbubun adalah juga dicintai. Wa muhibbul mahbub, orang yang cinta kepada yang dicintai, mahbubun adalah juga dicintai. Wa kullu dzalika, cinta kepada selain Allah tetapi karena ada hubungan dengan Allah, yarji'u adalah kembali ila hubbil asli, kepada cinta kepada asalnya yaitu Allah. Wala yatajawazu ila ghairi, maka tidak akan melewati asal ila ghairi, kepada selain asal. Wala mahbuba, maka tidak ada yang dicintai bil haqiqati dengan sejati ini, inda dawil basairi, menurut orang yang punya pandangan hati, ilallah, kecuali Allah. Wala mustahiqa, dan tidak yang berhak lil mahabbati untuk dicintai, siwahu, selain Allah. Wa idahu, penjelasannya, bi anta tarji'a, dengan engkau kembali ila aswil khamsah, kepada sebab-sebab yang 5 allati dzakarna, yang kami telah menyebutkannya. Wa nubayyinu, dan kami akan menjelaskan, ana bahwasanya sebab-sebab yang 5 itu mujtami'atun, adalah kumpul fi haqqillah, dalam hak Allah, bi jumlatiha, dengan keseluruhannya. Wala yujadu, dan tidak ditemukan fi ghairi, dalam selain Allah, ila ahadwa, kecuali salah satunya. Wa ana, dan bahwasanya sebab 5 itu hakikatun, adalah nyata fi haqqillah, dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Wa wujuduha, wujudnya khamsah fi haqqi ghairihi, di dalam hak selain Allah, wahmun, ada kesalahan faham, wa takhayyulun, dan khayal, bahwa majazun, sedangkan dia itu adalah majaz, mahdun yang murni, la hakikatun, bukan hakikat.
lahu untuk ghairihi. Wa man thabata, dan kapan-kapan telah tetap dzalika yang demikian itu, bahwa kumpulnya sebab lima itu hanya kepada Allah dan hakikatnya memang hanya milik Allah. Ingka syafa, maka terbukalah likulli dzi basiratin, bagi setiap orang yang punya pandangan hati, diduma sebaliknya perkara, takhayyalahu, yang menggambar-gambarkannya, du'afal mulkul, orang-orang yang lemah akalnya, wal qulubi, dan orang-orang yang lemah hatinya, min istihalati hubbillahi ta'ala tahqiqan, yaitu muhalnya cinta kepada Allah secara tahqiq, secara sebenarnya. Wabana, dan jadi jelaslah anak tahqiq, maksudnya kenyataannya, yaqtadhi, menuntut ala nuhibba, untuk kita tidak mencintai ahadan, seseorang pun, ghairallahi, yang selain Allah. Yang ringkasnya, yang paling gampang, semua yang kita cintai itu adalah karena itu indah, hebat, manfaat, itu sesuai. Nah, sedangkan tidak ada yang lebih hebat, lebih manfaat, lebih sesuai, lebih indah, melebihi pencipta segalanya, Allah SWT. Bahkan keindahan-keindahan yang ada di dalam makhluk itu hakikatnya adalah pemberian Allah. Mesti yang kamu cintai itu ya yang memberi itu. Kalau Allah itu memberikan keindahan sampai kita tergila-gila dengan keindahan itu, terus bagaimana keindahan Allah? Nah, nggak bisa dibayangkan. Kalau kita itu menganggap hebat seorang raja, lah kita kok nggak menganggap hebat yang menciptakan raja itu gimana? Kalau kita ini menganggap hebat dunia, kok tidak menganggap hebat berarti yang menciptakan dunia gimana? Kalau orang itu mencintai keindahan, kok tidak cinta kepada yang maha indah itu bagaimana? Ya, semua itu adalah karena kebodohan manusia. Orang kok cinta selain Allah itu sebetulnya saking bodohnya. Ini bukan masalah cinta saja, takut kepada selain Allah itu saking bodohnya. Berharap kepada selain Allah ya saking bodohnya sebetulnya itu. Orang yang selain Allah itu cuma makhluk. Diciptakan, nggak ada apa-apanya. Tapi orang itu mencintai selain Allah karena takhayyul, karena dia itu tidak sadar, hanya menghayal gitu. Seperti apa menghayal itu apa? Menghayal itu menggambarkan perkara yang ada itu dalam otak kamu. Kamu ada-adakan di otak kamu, menghayal. Seperti orang tuh, ini jangan bicara mengenai Tuhan dulu. Seperti orang itu suka dengan orang yang ganteng namanya. Tapi kemudian merembet ini, khayalan itu merembet. Sampai fotonya pun juga senang dia. Nah, ada orang senang dengan dirinya sendiri. Akhirnya senang dengan fotonya dia sendiri. Lang foto itu kertas kok kamu senang itu apa? Ini kan khayal toh. Kertas tadi karena menggambarkan diri kamu, maka kamu jadi senang karena itu gambar kamu atau gambar orang siapa sih kamu senang. Ini kalau orang itu mau berpikir itu sebetulnya itu yang disenang itu orangnya bukan gambarnya. Tapi kita ini sudah terbelenggu dalam kebiasaan itu, mencintai gambar sampai akhirnya lupa dengan orangnya. Ini gambarnya tok aja.
Nah, begitu itu juga kalau orang tuh mau berpikir yang maha indah, yang maha hebat itu hanya Allah. Tetapi kita ini orang iman loh maksudnya itu. Masih juga mencintai makhluk-makhluk ini. Katanya itu melihat keindahan makhluk. Melihat keindahan makhluk sampai lupa kepada kholiknya. Yaitu seperti orang melihat foto sampai lupa dengan orangnya itu. Jadi kalau gitu hidup kita ini dipenuhi dengan khoyal. Kita ini tidak hidup dalam perkara yang nyata tuh. Kebanyakan perasaan-perasaan kita ini karena khoyal. Kenapa kita takut kepada selain Allah? Karena khoyal sebetulnya. Orang iman tahu bahwa makhluk itu hanya diciptakan, misalnya nggak takut, tapi nyatanya kok takut. Nah, jadi ini kan khayal tuh. Khayal-khayal perasaan kamu ini menakutkan. Begitu juga cinta. Sebetulnya yang berat di situ hanya Allah. Tapi karena kita ini kena khoyal tadi itu sehingga seperti itu. Maka cari pemahaman itu sampai kepada tahqiq, yakin. Jangan sampai kita ini dipengaruhi oleh khoyal. Walaupun memang manusia itu tidak bisa lepas dari khoyal, itu tidak bisa. Sudah watak manusia itu. Seperti kamu tahu tuh namanya orang mati itu nggak bisa mencekik kamu, memukul kamu nggak bisa. Tapi kalau ada satu kamar di situ ada jenazah, kamu suruh tidur di situ mau? Nggak mau toh? Nah, padahal itu sudah jelas tidak akan membahayakan kamu, tapi kalau tidur tuh kamu sudah terkena khayal, nggak enak, pergi. Nah, kita ini ya seperti itu. Orang iman itu yang ngerti yang berkuasa hanya Allah, tapi nyatanya itu harapannya pada makhluk aja terus puter. Nah, khayal itu ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau yang tebal itu ya sudah nggak nyambung memang. Subhanallah.